Shalom. Ya, selamat berjumpa lagi dengan saya. Dan kali ini kita akan mendengarkan topik tentang lagu gereja harus sesuai firman Allah. Ya, ini bagian pertama. Shalom. Pada hari Minggu pagi tanggal 17 Juli tahun 2022 tuh saya ikut kebaktian ya. Kebaktian pagi di gereja ya. Dan sebelum firman disampaikan kan ada nyanyian-nyanyian dulu ya, lagu-lagu untuk jemaat menyiapkan diri untuk mendengarkan firman Allah. Nah, itu ada satu lagu yang dinyanyikan oleh jemaat itu yang isinya intinya itu adalah bahwa Tuhan itu tidak selalu mendengarkan doa-doa kita gitu sis. Ya, begitu lagu itu ditayangkan sayangnya di layar, saya langsung teringat firman ini ya di Markus 11 ayat 24 yang berkata bahwa karena itu aku berkata kepadamu, apa saja yang kamu minta dan doakan, percayalah bahwa kamu telah menerimanya, maka hal itu akan diberikan kepadamu. Ya, lalu Samson ini berkata, maksudnya bagaimana Pak? Ya, saya jawab, ya maksudnya lagu yang dinyanyikan oleh jemaat itu berlawanan dengan firman Allah yang saya bacakan itu sis. Ya, saya tahu maksudnya pencipta lagu itu ingin berkata bahwa doa-doa yang kita naikkan kepada Tuhan itu tidak selalu dituruti oleh Tuhan gitu loh, maksudnya dia. Kenapa demikian? Nah, itu seharusnya diberitahu dalam lagu itu agar apa? Agar jelas maksudnya ya, dan tidak berkesan berlawanan dengan firman Allah di Markus 11 ayat 24 itu sis gitu. Lalu Samson ya berkata, oh gitu, emang apa ada doa yang tidak dikabulkan oleh Tuhan Pak? Saya jawab, ada sis ya, doa yang menurut keinginan hawa nafsu sendiri, nah itu tidak bisa dikabulkan Tuhan sis. Itu namanya salah berdoa ya. Nah, jadi jangan harap doa semacam itu akan dikabulkan Tuhan sis, karena ada firmannya nih ya, saya bacakan di Yakobus 4 ayat yang ketiga. Demikian firman Allah, atau kamu berdoa juga tetapi kamu tidak menerima apa-apa karena kamu salah berdoa. Nah, sebab yang kamu minta itu hendak kamu habiskan untuk apa? Memuaskan hawa nafsumu. Nah, jelas kan? Lalu Samson berkata, oh iya ya, jadi doa yang sesuai dengan hawa nafsu kita tidak dikabulkan Tuhan ya Pak, karena itu salah berdoa lah Pak. Contoh konkretnya Pak, doa yang salah itu yang bagaimana Pak? Saya jawab, ya contohnya misalkan waktu ada orang itu menyakiti kita ya, mungkin menipu kita uang ya jutaan rupiah, atau dikhianati oleh pasangan hidup kita, atau difitnah ya macam-macam ya. Nah, lalu kita berdoa buat orang itu agar mati ketabrak kereta api misalnya, atau ketabrak bus misalkan. Nah, itu namanya doa yang salah ya, salah berdoa itu namanya sis. Nggak mungkin doa semacam itu akan dikabulkan oleh Tuhan, paham ya? Lalu Samson berkata, oh gitu, ya paham sekarang saya Pak. Intinya yang disebut salah berdoa itu adalah doa yang menuruti hawa nafsu sendiri ya Pak, tidak sesuai firman Allah ya Pak. Lalu doa apa lagi Pak yang tidak dikabulkan oleh Tuhan itu Pak? Saya jawab, nah doa yang tidak dikabulkan yang lain adalah orang itu berdoa, tapi orang yang berdoa itu masih punya dosa, alias belum membuat pengakuan dosa kepada Allah atau kepada Bapa dan pemberesan kepada sesamanya sis. Nah, kalau
doa itu semacam itu, yang berdoa orang semacam itu ya jangankan dikabulkan, didengar saja tidak, sis, ya. Ingat itu ya. Kenapa? Ya karena dosa itu adalah penghalang antara manusia dengan Tuhan, sis. Nah, ini ayatnya ya, saya bacakan di Yesaya 59 ayat 1 sampai 2. Demikian firman Allah. Sesungguhnya tangan Tuhan tidak kurang panjang untuk menyelamatkan, dan pendengarannya tidak kurang tajam untuk mendengar. Tetapi yang merupakan pemisah antara kamu dan Allahmu ialah segala kejahatanmu, dan yang membuat dia menyembunyikan diri ya terhadap kamu sehingga ia tidak mendengar ialah apa? Segala dosamu. Nah, jelas kan? Nah, jadi kalau orang itu berdoa kepada Tuhan tetapi dia masih menyimpan dosa atau masih ada dosa dalam hidupnya, ya jangankan dikabulkan, ya didengar saja tidak. Kenapa? Ya tadi karena ada dosa itu. Nah, dosa itu adalah penghalang, ya. Tidak bisa, ibaratnya ada pemisah atau tidak ada jaringan, tidak ada koneksi antara kita dengan Tuhan. Kenapa? Ya karena ada dosa itu, terputus, ya. Sekali lagi, kalau yang berdoa itu masih ada dosa, menyimpan dosa, ya jangan berdoa saja, sudah selesai, ya. Percuma, ya, mau teriak-teriak, mau nangis-nangis sampai keluar darahnya, ya percuma. Kenapa? Ya tidak ada koneksi, terputus, ya. Seperti saudara nelpon ke tempat saudara, family atau teman, kalau tidak ada jaringan, coba saudara teriak-teriak, ya orang yang ditelepon tidak bakal dengar. Kenapa? Tidak ada koneksi, tidak ada hubungan. Paham ya? Oke, nanti kita lanjutkan pada bagian kedua. Tuhan Yesus memberkati.